Selamat sore Bu, perkenalkan saya dengan Dokter Daya Bu ya, yang jaga poliklinik hari ini. Nah kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Evelyn. Iya Bu Evelyn. Nah hari ini itu saya akan melakukan tindakan pemeriksaan kelenjar getah bening ya Bu ya. Nah mungkin nanti tindakannya ini itu akan sedikit tidak nyaman karena saya akan meraba beberapa bagian tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah kemudian di sini saya akan mencuci tangan dan melangkah terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah saya cuci tangan dan melangkah, di sini saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik, di sini saya sudah memakai sarung tangan dan Ibu duduk dengan posisi yang tegak. Lalu nanti saya minta Ibu sedikit buka baju di bagian leher itu ya Bu ya. Nah lalu selanjutnya di sini, permisi ya Bu. Lalu sini Bu. Nah lalu selanjutnya di sini saya akan menginspeksi terlebih dahulu area leher Ibu, apakah ada massa ataupun ada tanda-tanda inflamasi. Permisi ya Bu. Setelah saya lakukan inspeksi, tidak ditemukan adanya massa ataupun tanda-tanda inflamasi. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian palpasi. Baik, di sini saya akan melakukan palpasi. Saya periksa pasien dari belakang. Yang pertama yaitu pemeriksaan kelenjar getah bening submental. Permisi ya Bu, yaitu di bagian sini. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan untuk submandibularnya di bagian sini. Lalu selanjutnya pada tonsiler di bagian sini. Lalu selanjutnya ada kelenjar parotis agak naik sedikit sebelah sini. Lalu selanjutnya ada preaurikuler, itu berada pas di depan telinga pasien di sini. Lalu selanjutnya saya melakukan pengecekan pada supraklavikular pasien seperti ini. Permisi ya Bu. Saya agak tekan Bu sedikit. Nah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada cervical dalam pada sudut anterior segitiga leher. Permisi ya Bu, saya cat dulu. Nah di sini ya, tidak ditemukan adanya tonjolan dari semua yang sudah saya cek. Nah untuk yang selanjutnya itu saya melakukan palpasi untuk menemukan kelenjar getah bening kali ini dengan menaruh jari telunjuk di antara otot sternocleidomastoideus dengan menaruh jari dengan clavikula di sini. Ini kan clavikula, nah di sini di tengah-tengahnya. Lalu Bu, tolong hadap kanan Bu. Ya di sini saya akan periksa. Ya lalu Ibu hadap kiri Bu. Masih sama caranya ya, oke Bu. Nah setelah saya melakukan palpasi pada area-area tersebut, yaitu ada submental, submandibular, tonsiler, parotis dan juga area lainnya pada area wajah hingga ke area leher Ibu, itu tidak ditemukan adanya massa ya Bu ya, atau pembesaran dari kelenjar. Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya Ibu boleh ada di sini ya Bu ya. Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi sudut posterior dari depan ya Bu ya. Lalu saya akan mencari kelenjar getah bening di atas bagian belakang leher dan juga auricula posterior dan occipital. Nah di sini dari auricula posterior terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi Bu. Lalu selanjutnya pada bagian occipital. Nah, untuk bagian auricula posterior dan juga occipital pasien ini tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tangan Ibu, boleh seperti ini dulu. Saya akan melakukan inspeksi, baik, tidak ditemukan adanya massa dari inspeksi. Lalu saya akan lanjutkan ke bagian palpasi ya Bu ya, boleh diturunkan terlebih dahulu tangannya. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya itu palpasi ya Bu ya, untuk pemeriksaan kelenjar bening epitroclear terlebih dahulu. Permisi Bu, di sini saya akan memegang tangan pasien menggunakan tangan kiri karena saya akan memeriksa bagian tangan kanan pasien. Lalu selanjutnya sikunya sedikit fleksi seperti ini, lalu akan saya periksa kelenjar getah bening epitroclear pasien menggunakan jari 2 dan 3 tangan kanan saya. Permisi Bu. Baik, lalu tangan kiri seperti ini difleksikan juga. Ya, pada pemeriksaan kelenjar getah bening epitroclear saya juga tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening ataupun massa, jadi masih dalam batas normal ya.
Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada KGB aksila pasien. Permisi ya Ibu. Di inspeksi saya tidak menemukan adanya keabnormalan, lalu saya akan melakukan palpasi ya Bu ya. Dan di sini sedikit ada perbedaan dari pemeriksaan kelenjar getah bening epitropleat. Untuk tangan kanan ini akan saya pegang menggunakan tangan kanan saya. Tangan kanan pasien, permisi Bu. Ya, seperti ini diluruskan. Lalu saya akan memeriksa menggunakan jari 2 dan 3 juga dari luar seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya, saya akan pegang tangan kiri pasien menggunakan tangan kiri saya, diluruskan Ibu. Lalu saya akan periksa. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda massa ataupun pembesaran pada kelenjar getah bening aksila pasien, sehingga KGB aksila pasien ini masih dalam batas normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya itu adalah untuk KGB yang bagian inguinal ya Bu ya. Boleh silakan ke bed pasien terlebih dahulu. Berbaring ya Bu. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian inguinal dan juga tungkai pasien. Permisi ya Bu, apakah boleh saya angkat terlebih dahulu? Saya lakukan inspeksi, tidak ditemukan adanya tanda-tanda massa ataupun inflamasi ya Ibu ya. Nah, untuk yang inguinal ini setelah saya lakukan inspeksi, selanjutnya saya akan melakukan palpasi, tapi hanya saya bicarakan saja. Nah, palpasi inguinal kiri itu dengan tangan kanan maupun sebaliknya. Nah, palpasinya ini itu mengikuti garis horizontal yang terletak tepat di bawah ligamen inguinal, lalu mengikuti garis vertikal sepanjang vena savena. Nah, nanti saya akan menilai apakah ada pembesaran KGB, jumlah ukuran dan juga konsistensi, dan juga apakah adanya nyeri tekan. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada fossa popliteal. Nah, di sini saya akan meletakkan kedua jari 2 sampai 3 itu pada fossa popliteal. Permisi ya Bu ya. Ini saya angkat sedikit. Sini akan saya lakukan palpasi. Oke, lalu pada kontralateral juga. Oke. Nah, di sini selanjutnya untuk yang fossa popliteal itu sudah selesai, yang inguinal juga sudah selesai. Lalu saya melakukan inspeksi seluruh tungkai secara keseluruhan dan saya mencari apakah terdapat gangguan sirkulasi, pertumbuhan rambut yang tidak normal atau edema perifer. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya pertumbuhan rambut yang tidak normal, kemudian tidak ditemukan adanya edema perifer dan juga tidak ditemukan adanya gangguan sirkulasi dari tungkai bawah pasien, dari keseluruhan tungkai. Nah, Bu, di sini untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Tadi saya sudah memeriksa dari KGB di bagian leher dan juga wajah Ibu, kemudian bagian tangan juga sudah, dan juga bagian tungkai Ibu juga sudah semua ya Bu ya. Baik, Ibu boleh duduk Bu. Untuk pemeriksaan hari ini itu sudah selesai ya Bu ya. Ibu sudah boleh pulang. Terima kasih Bu. Baik, setelah saya selesai memeriksa pasien, di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah.